Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang minimum inhibitory concentration. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Hafsat Tarisa, Nadia Agatha, Nien, Susanti Handayani, dan Yusi Yusriani. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Minimum inhibitory concentration atau konsentrasi hambatan minimum adalah konsentrasi antibiotik terendah yang masih dapat menghambat pertumbuhan organisme tertentu. Minimum inhibitory concentration dapat ditentukan dengan prosedur tabung enceran. Prosedur ini digunakan untuk menentukan konsentrasi antibiotik yang masih efektif untuk mencegah pertumbuhan patogen dan mengindikasikan dosis antibiotik yang efektif untuk mengontrol infeksi pada pasien. Antibiotik ialah zat yang dihasilkan suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba lain. Obat yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia ditentukan harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba atau bakteriostatik, dan ada yang bersifat membunuh mikroba atau bakterisid. Dikenal juga minimum bactericidal concentration atau biasa disebut konsentrasi baktericidal minimum, yang merupakan konsentrasi terendah dari agen antibakteri dibutuhkan untuk membunuh bakteri tertentu. MIC atau Minimum Inhibitory Concentration sering digunakan sebagai alat riset untuk menentukan in vitro aktivitas antimikroba baru, dan data dari studi tersebut telah digunakan untuk menentukan MIC breakpoints. MIC dari sebuah antibiotika terhadap mikroba digunakan untuk mengetahui sensitivitas dari mikroba yang diuji. Semakin rendah nilai MIC dari sebuah antibiotika, sensitivitas dari mikroba akan semakin besar. MIC dari sebuah antibiotika terhadap spesies mikroba adalah rata-rata MIC terhadap seluruh strain dari spesies tersebut. MIC dapat juga ditentukan dengan menggunakan konsentrasi tunggal suatu antibiotik dengan membandingkan kecepatan pertumbuhan mikroorganisme pada tabung kontrol dan tabung yang diberi antibiotik. Penentuan MIC dapat dilakukan dengan cairan tubuh normal yang steril tanpa mengisolasi dan mengidentifikasi mikroorganisme patogen. Contohnya, darah atau cairan cerebrospinal yang mengandung mikroorganisme infektif dapat ditambahkan ke dalam tabung yang mengandung berbagai macam enceran suatu antibiotik dan media pertumbuhan yang sesuai. Peningkatan kekeruhan mengindikasikan pertumbuhan mikroorganisme dan kenyataan bahwa konsentrasi antibiotik tersebut tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sedangkan tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme patogen menunjukkan kerentanan mikroorganisme terhadap antibiotik pada konsentrasi tersebut. Dengan menentukan MIC dosis yang sesuai serta antibiotik yang tepat, dapat dipilih untuk mengobati penyakit infeksi. Ada beberapa metode yang sering digunakan saat uji MIC. Metode yang pertama yaitu dilusi agar cair atau broth dilution test. Uji ini dilakukan dengan menumbuhkan bakteri murni pada medium cair yang mengandung pengenceran bertingkat
suatu agen antibiotika. Nilai KHM ini ditentukan berdasarkan konsentrasi terendah yang mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Hambatan pertumbuhan bakteri ditunjukkan dengan media yang tampak jernih. Penentuan nilai dari KHM dilakukan dengan menumbuhkan ulang bakteri yang ada dalam tabung KHM dalam media cair yang tidak ditambahkan antibiotika dan inkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Pada media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi, itulah yang ditetapkan sebagai konsentrasi bakterisidal minimum. Metode yang kedua yaitu difusi agar strip atau psilometer. Metode ini merupakan pengujian kuantitatif yang digunakan untuk mengestimasi MIC atau KHM. Pada metode ini digunakan strip plastik yang mengandung agen antibiotik dengan kadar konsentrasi terendah sampai tertinggi dan diletakkan pada permukaan media agar yang telah diinokulasikan bakteri yang dimaksud. Pengamatan dan pengukuran dilakukan pada area jernih yang ditimbulkannya yang menunjukkan kadar agen antibiotik yang menghambat pertumbuhan dari bakteri. Metode agar strip ini lebih praktis, mudah digunakan, dan hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan metode MIC dilusi agar. Kemudian metode yang ketiga yaitu difusi cakram atau sering dikenal dengan uji Kirby-Bauer. Metode ini merupakan penentuan aktivitas agen antibiotik terhadap bakteri. Cakram yang berisi agen antibiotik diletakkan pada media agar yang telah diinokulasikan bakteri tertentu yang akan berdifusi pada agar media tersebut. Adanya area jernih yang muncul menunjukkan adanya daya hambat pertumbuhan bakteri oleh agen antibiotik pada permukaan agar. Contoh percobaan. Berdasarkan literatur yang kami dapatkan dari jurnal tentang daya antibakteri ekstrak kulit dan biji buah pulasan terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli secara in vitro. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat-alat, ada alat-alat gelas, cawan porselin, cawan petri, macerator, perangkat evaporasi, inkubator, laminar airflow, autoclave, hot plate magnetic stirrer, micropipette, vortex, seperangkat pembakar bunsen, kawat kasa, penjepit tabung, ball pipet, dan kawat OC. Dan bahan-bahannya ada media dari kulit dan biji buah pulasan, etanol, penheksanat, etil asetat, kloroform, kalium iodida, merkuri klorida, nutrium klorida, asam asetat anhidrat, asam klorida pekat, barium klorida, logam magnesium, asam sulfat pekat, aquades, nutrien agar, nutrien broth, aluminium foil, kertas Wattmann nomor 1, bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Berikut adalah cara kerjanya. Penentuan KHM dan KBM dilakukan dengan metode dilusi cair Kirby and Bauer yang dimodifikasi menggunakan media cair nutrien broth dan diukur absorbansi dengan spektrofotometer UV vis sebelum dan sesudah inkubasi untuk melihat pertumbuhan bakteri uji. Ekstrak yang dilakukan uji penentuan KHM dan KBM adalah ekstrak etil asetat biji, ekstrak etil asetat kulit, ekstrak etanol biji, dan ekstrak etanol kulit. Sebanyak 4 ml media nutrien broth steril dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, ditambahkan 0,5 ml ekstrak dengan masing-masing ekstrak, dibuat 10 konsentrasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, ke dalam media ini
ditambahkan 0,5 ml suspensi bakteri pada 106 CFU per mililiter yang sudah disesuaikan dengan standar 0,5 Macfarlane. Tabung reaksi tersebut kemudian diukur absorbansi bakteri dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya, tabung-tabung tersebut diinkubasi selama 18 hingga 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dalam inkubator. Setelah diinkubasi, diukur lagi absorbansi bakteri dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. KHM ditentukan dengan membandingkan absorbansi setelah perlakuan inkubasi dikurangi absorbansi sebelum perlakuan. Apabila terdapat konsentrasi terendah yang menghambat pertumbuhan bakteri, ditunjukkan dengan tidak adanya kekeruhan, maka didapatkan konsentrasi. Untuk menentukan nilai KMB atau konsentrasi bunyi minimum, dilakukan uji lanjutan, yaitu terhadap semua tabung yang digunakan dalam KHM atau konsentrasi hambat minimum yang tidak menunjukkan kekeruhan apapun terhadap bakteri, dengan cara mengambil 0,2 ml dari suspensi yang menunjukkan KHM tersebut, lalu ditambahkan ke dalam tabung reaksi berisi 5 ml dari media MB steril. Tabung reaksi diinkubasi selama 12-18 jam pada suhu 37 derajat Celcius dalam inkubator. Selanjutnya, dilakukan pengukuran absorbansi OD atau optical density atau kepadatan bakteri dengan spektrofotometer. Apabila hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi terendah, ekstrak mempunyai OD adalah 0, maka didapatkan konsentrasi bunyi minimum atau KMB atau minimum bactericidal contraction. Selanjutnya, KHM yang menunjukkan senyawa bakteriostatik dari ekstrak etanol kulit buah pulasan melawan bakteri Staphylococcus aureus adalah 2,43 mg per ml. Akan tetapi, dibandingkan ekstrak lain, ekstrak ini memberikan nilai KBM terbesar yaitu 156,13 mg per ml. Selanjutnya, KHM dari ekstrak etanol melawan bakteri Escherichia coli pada 2,98 mg per ml dan KBM adalah 193,29 mg per ml. KBM konsentrasi bunyi minimum atau senyawa bersifat bakterisida pada 237,75 mg per ml. Selanjutnya, KHM dari ekstrak etil asetat melawan bakteri Escherichia coli pada 2,29 mg per ml dan KBM adalah 288,43 mg per ml. KHM atau konsentrasi hambat minimum yang menunjukkan senyawa bakteriostatik dan ekstrak etanol kulit buah pulasan melawan bakteri Staphylococcus aureus adalah 2,43 mg per ml. Akan tetapi, dibandingkan ekstrak lain, ekstrak ini memberikan nilai KBM terbesar yaitu 156,13 mg per ml. Selanjutnya, KHM dari ekstrak etanol melawan bakteri Escherichia coli pada 2,98 mg per ml dan KBM adalah 193,29 mg per ml. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.